So, yap, jadi sebenarnya gue buat ini naskah sebelum puasa sih, tapi ya semoga uploadnya pas puasa. Kalau nggak ya, ya udah deh. Oke, jadi asal kalian tahu, gue lumayan suka vibes puasa karena ya lumayan seru sih. Serunya tuh gue dapat ngeliat dan ngalamin keramaian di sekitaran gue, baik itu orang-orang masyarakat ataupun keluarga gue sendiri. Dan menurut gue keramaian itu cuma bisa didapetin di bulan puasa sih. Keramaian yang gue maksud itu bukan kerusuhan semacam keributan gitu, tapi keramaian kayak rame banget orang, tapi adabnya pakai adab agama gitu. Ya semoga kalian paham lah apa yang gue bilang. Kayak contoh nih, lu kalau puasa nggak boleh toksik, nggak boleh bohong, atau nggak puasa lu batal. Jadi gue sebenarnya pengen bahas soal kejadian-kejadian apa aja yang pernah gue lakuin di bulan puasa sebelumnya. Mulai dari pas pertama-tama kali gue ngalamin puasa. Itu gue puasa kayak biasa sih pas kecil dulu. Masih enak-enak rasanya. Habis sahur, terus itu siangnya perut gue udah rada-rada mulai nih kok kosong perut gue. Kepala gue kok pusing gitu. Ya ujung-ujungnya emak gue bilang puasa setengah hari aja. Dan itu terus berlangsung selama beberapa hari. Malahan selama sebulan itu kebanyakan gue puasa setengah hari sih. Sebenarnya alasan gue batal itu bukan gue nggak tahan lapar doang sih. Gue pernah tuh ke rumah sepupu gue yang lain. Bukan rumah sepupu yang banyak kucingnya di video sebelumnya itu yang di luar kota, tapi sepupu yang lain. Nah itu gue digoda-goda sama sepupu gue, kayak dia makan depan gue, minum depan gue gitu. BTW sepupu yang ini nonis. Awalnya gue biasa aja, nggak ada rasa sih. Lama-kelamaan karena perut gue lapar berbunyi-bunyi kayak hari sebelumnya, jadi gue mau nggak mau minum air putih di depan mereka. Dan puasa setengah hari lagi. Itu seingat gue karena gue lapar, jadi gue pulang dengan rasa kecewa dan lapar gitu. Oke lanjut, pas gue SMP kayaknya atau SD gitu, I don't know sih, gue lupa. Pokoknya dulu gue itu mau pergi ke masjid sama abang gue buat sholat asar, tapi tiba-tiba abang gue ngejahilin gue. Lo tahu dia bukan pergi ke tempat yang seharusnya, malah di tempat lain, di perkampungan. Gua di situ bilang dong suruh cepat, jangan iseng kayak gitu. Malah ditinggal gua sama dia. Gua mah kejar aja motornya. Terus pas gua pegang bagian belakang motornya, yang bagian ini, gua nggak tahu namanya apa ini. Buat kalian yang tahu atau ngerti soal motor gitu, coba kalian tulis di komen itu namanya apa. Dan abang gua malah digas sama dia, kenceng banget, dan gua jatuh gara-gara itu. Di situ gua pas bangun gua lihat kedua lutut gua kok merah-merah, kok perih-perih. Rupanya udah luka dan itu rasanya perih banget serius. Dan ujung-ujungnya kita nggak jadi sholat di masjid, tapi pulang. Dan itu emak gua lihat kondisi gua gimana pas itu, dan dirawat lah singkatnya sama dia sama emak gua. Soalnya cuman luka perih biasa aja sih, nggak kayak masalah serius banget kayak patah tulang gitu. Tapi itu bukan kejadian pertama gua luka pas puasa atau enggak kecelakaan gitu. Itu kayak udah kesekian kalinya dan itu yang paling parah untuk gua dan bagi gua sendiri. Dan ada juga sih, gua rada-rada lupa ini pas puasa atau enggak. Pokoknya itu gua lagi main game di kamar, terus tiba-tiba gua dapat telepon dari orang gak dikenal. Dibilang, "Ini adiknya ya?" "Iya, Bang." "Oh, ini abangnya kecelakaan, bisa tolong ke lokasi ini dan bilang ke orang tuanya ya kalau bisa." Gue itu nggak ada kepikiran macam-macam sih kayak penipuan atau scammer gitu apa, soalnya kecelakaannya dekat rumah gua juga dibagi tahu. Dan singkatnya gue bilang ke ortu gua kalau abang gua kecelakaan ketabrak gitu, sampai akhirnya mereka pergi jemput. Dan semenjak kejadian-kejadian kayak gitu gua sampai mikir, kenapa kecelakaan biasanya pas puasa doang ya? Kenapa nggak hari-hari biasa aja gitu? Sebenarnya gara-gara kejadian kayak gini, gua akhir-akhir ini kalau puasa nggak mau lasa atau nakal banget sih. Biar enggak kena kejadian aneh-aneh aja. Ya walaupun akhir-akhir ini temen kelas gue bilang, bukan bilang sih tapi nanya, "Kok makin dekat puasa makin banyak aja ya orang meninggal?" Gitu dibilangnya. Jujur itu buat gue lebih takut lagi. Dan BTW biasanya kalau puasa itu kan nggak sekolah ya, jadi enak bisa libur sebulan. Tapi kalau sekolah gue nih, sekolah 2 minggu dan libur 2 minggu. Ya emang enak sih, dan dibandingin sekolah lain mungkin ada yang sekolahnya full aktif gitu. I don't know, maybe gitu. Tapi itu dulu gue penasaran dan mikir rasanya gimana ya gue puasa sambil sekolah gitu. Pas sahurnya sih aman-aman aja dan badan gue masih segar, masih fresh banget gitu. Ya kayak biasa lah sahur pada umumnya. Habis makan gue main HP bentar, nunggu azan subuh buat sholat, terus tidur bentar. Pas bangun gue siap-siap mau sekolah. Dan rasanya gimana? Yap, bener. Rasanya bener-bener enggak enak banget. Karena ngantuknya terasa banget. Asli, bukan cuman gua yang ketiduran, tapi temen-temen gua banyak banget yang ketiduran di kelas. Gua orangnya nggak suka dan jarang banget tidur di kelas. Tapi baru kali ini gua hampir selama 2 minggu itu ketiduran.
Walaupun gue pulang siang dan kegiatannya cuma denger ceramah di sekolah, tapi itu nggak merubah fakta kalau kita kena genjutsu ngantuk. Dan itu jujur pengalaman gue 2 minggu sekolah paling tersiksa sih emang. Bahkan itu belum pergi ke sekolah aja badan gue udah lemes banget bawaannya, mau tidur asli. Pokoknya pas pulang gue langsung buru-buru ke kamar gue buat tidur, atau nggak pas terawih nanti bisa ngantuk berat gue. Dan BTW kalian tahu nggak sih kalau pas terawih dulu ada bocil-bocil yang suka main perang sarung gitu. Itu gua dulu pengen banget ikut mereka main perang sarung, cuman ya gua bener-bener nggak tahu gimana cara deketin mereka, dan malah gua ujung-ujungnya nggak pernah main sama mereka sih sampai sekarang. Jadi gua terkucilkan gitu tingkatnya. Dan gue sukanya bagian dari puasa itu sih bisa ngabuburit. Itu emang bener-bener seru banget asli. Buat kalian yang nggak tahu ngabuburit itu apa? Ngabuburit itu lu menghabiskan waktu sebelum azan maghrib atau berbuka puasa. Kayak lu bisa jalan-jalan, cari makanan buat buka. Ya semacam kegiatan-kegiatan nunggu waktu buka aja gitu. Dulu gua pernah pas ngabuburit cari makanan buat buka sama ortu gua, kayaknya itu pengalaman pertama gua ngabuburit sih. Ujung-ujungnya gua malah lapar banget gara-gara nengok makanan di situ dan udah nggak tahan beneran. Padahal waktunya tinggal dikit banget. Itu ya gua bener-bener mau langsung makan, cuman mak gua bilang ditahan aja laparnya gitu. BTW soal tahan lapar, gua entah kenapa heran pas giliran bulan puasa itu isi reel IG atau FYP TikTok gua makanan semua gitu. Dan itu sebelum gua berbuka. Pertanyaan gue nih, kebetulan aja atau ada niat lain ini, Cok? Kok bisa pas banget timingnya? Gue liatnya jadi ngiler banget asli, nggak tahan dah perut gue. Jadi gue lampiasin rasa lapar gue ke game aja sih daripada gue sibuk pikirin makanan. Tapi emang menurut gue seru banget loh puasa-puasa terus dapat libur malah ngabisin waktu buat main game. Apalagi sambil nunggu sahur kan lu push rank, emang bener-bener seru banget rasanya. Kayak lu main game nih beberapa match doang tiba-tiba udah jam 5 udah mau buka gitu. Sahur gitu juga lu cuman main game beberapa match sambil ngomong-ngomong sama teman-teman lu gitu. Tiba-tiba udah jam 3 gitu. Itu gua puasa kemarin kalau nggak salah gue sibuk banget main Valorant tuh nge-push rank. Walaupun ya rank gua nge-stuck sih, nggak naik-naik. Gua nggak tahu kenapa ya, padahal gua cuma nunggu waktu doang sambil main game malah seru banget rasanya. Tapi kalau udah lu streak 20 kali udah kalah gitu, udah nggak seru lagi sih. Bawaannya pengen rambling dunia pakai sarung gitu rasanya. So, jadi di closing ini gue masih membahas soal puasa. Dan asal kalian tahu dari semenjak yang konten tentang kucing itu, itu ganti puasa. Dan itu gue sambil mikir udah siap editing udah semua, gue tiba-tiba kepikiran nextnya ini kerjain konten apa gitu ya, karena gue ganti puasa gue tiba-tiba kepikiran oh iya udah mau puasa, kenapa nggak sekalian aja gue buat konten soal puasa gitu. Dan bener-bener gue kerjain video ini dari naskah sampai siap editing tuh stres banget serius, karena lu kerjain video sambil tahan lapar nggak enak aja sih, soalnya gue tipe orang yang kayak kalau nggak makan ya nggak fokus gitu. Apa mungkin semua orang gitu ya, nggak tahu lah gue. Ya udah itu aja sih, ditunggu aja next kontennya. Gue nggak tahu sih sebenarnya next kontennya apa lagi. Gue udah gak bisa nih deh. Ya udah, bye bye.